Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Korintus 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudara yang terkasih, hidup di zaman sulit seperti sekarang ini memang tidak mudah menemukan orang yang punya kepedulian terhadap sesamanya, apalagi punya kemurahan hati. Sebagaimana yang Alkitab nyatakan, di masa-masa akhir kebanyakan orang tak lagi punya kasih. Kasih menjadi dingin, lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Itu adalah gambaran tentang keadaan manusia pada masa akhir. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 4. Apapun situasinya, orang percaya diajar untuk memiliki kasih seperti Kristus. Tidak mudah mempraktikkan kasih, karena kasih itu memberi. Dalam hal memberi ini bukan semata-mata berbicara tentang pemberian yang berwujudnya uang, duit, atau materi saudara, tapi juga memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, pikiran, dan sebagainya. Adalah lebih mudah memberi ketika orang sedang terberkati atau memiliki harta lebih. Memberi saat diri sendiri dalam keadaan kurang, mungkinkah itu? Jangankan memberi, untuk keperluan diri sendiri saja sudah cukup-cukup saja, pas-pasan saja. Akhirnya kita akan berpikir ulang 1000 kali bila ingin memberi. Perhatikan firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebanyakan orang lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi, karena memberi justru menjadi kunci berkat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Jemaat di Makedonia adalah teladan bagi orang percaya dalam hal memberi, saudara. Sekalipun keadaan jemaat ini sangat cukup, sangat pas-pasan, mereka memiliki hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang mendasari mereka mampu memberi banyak, bahkan melampaui kemampuan mereka, adalah kasih kepada Tuhan. Ya, kemurahan hati mereka justru berasal dari kekurangan, dari kemiskinannya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Mungkin secara materi mereka sangat berkekurangan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dengan sukacita meski di tengah penderitaan, saudara. Inilah yang disebut pemberian dengan pengorbanan. Berkorban untuk Tuhan dari kekurangan atau kemiskinannya. Karena itu ingatlah, setiap korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan itu semua. Dalam hal pemberian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang mengajar kami, tegur kami dengan kasih yang sepenuhnya dari Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami lebih menginginkan untuk menerima daripada memberi. Tapi sesungguhnya kasih adalah memberi dengan penuh pengorbanan. Memberi bukan hanya ketika kami berkelebihan. Ini bukan hanya berbicara tentang materi atau duit atau uang, tapi Engkau inginkan kami supaya melihat lebih dalam lagi. Perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya yang dapat mendukung sesama kami, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan adalah teladan yang harus kami taati, yang harus kami ikuti. Dan terima kasih untuk firman Allah dari jemaat di Makedonia yang juga menjadi teladan bagi kami, orang percaya yang hidup di zaman yang sulit ini. Engkau inginkan supaya kami tetap menjadi
pengikut Kristus yang mengikuti firman Allah, yang mengikuti semua perintah Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih karena Engkau menegaskan Tuhan pasti memperhitungkan setiap korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.